Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 data yang wajib Bapak Ibu miliki untuk mengikuti pretest dan PPG tahun 2022. Nah, sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu. Mohon maaf apabila tidak terjawab satu persatu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu Bapak Ibu yang merasa pertanyaannya belum terjawab, mudah-mudahan ini adalah bagian dari jawaban yang Bapak Ibu tanyakan. Baik, langsung saja Bapak Ibu, 5 data wajib yang Bapak Ibu siapkan untuk bisa terpanggil pretest dan PPG tahun 2022. Yang pertama Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodik sebagai guru kelas atau guru mapel, guru mata pelajaran, demikian ya. Nah, Dapodik sendiri Bapak Ibu, Dapodik atau data pokok pendidikan ini adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sekolah dapat melaporkan Dapodiknya langsung ke kementerian secara online. Nah, banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Di antaranya ini yang penting adalah untuk menjaring semua data, termasuk data guru dan karyawan. Jadi banyak sekali manfaat dari Dapodik ini, termasuk juga untuk alokasi dana BOS, kemudian alokasi kuota penerima tunjangan bagi Bapak Ibu guru, pemetaan guru, dan yang penting ini Bapak Ibu, salah satu manfaat Dapodik adalah untuk pengajuan dan perval, verifikasi dan validasi data dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Nah, ini nanti juga akan berkaitan dengan syarat yang berikutnya. Nah, ketika tampil di Dapodik Bapak Ibu, di Dapodik yang kami maksud adalah di bagian ini nama mata pelajaran lokal. Jadi ketika Bapak Ibu mengajarnya untuk PAUD, guru kelas PAUD, untuk SD, guru kelas SD, untuk muatan pelajaran atau mata pelajaran yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus terkoneksi dengan Dapodik sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran. Kemudian data kedua yang wajib Bapak Ibu miliki adalah memiliki ijazah S1 yang linear dengan mata pelajaran yang diampu sesuai di Dapodik tadi Bapak Ibu. Jadi sebagai gambarannya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu adalah guru TK, berarti ijazah S1-nya itu adalah PGTK atau PG PAUD seperti itu ya. Nah, ada ijazah lain yang linear, di sini sudah kami berikan contohnya. Nanti jika Bapak Ibu menghendaki nanti akan kami cantumkan kami sematkan di kolom komentar untuk Bapak Ibu mempelajari ijazah S1 mana saja yang sesuai atau linear dengan bidang studi sertifikasi seperti itu ya Bapak Ibu. Ada banyak sekali, nanti akan kami simpan dalam bentuk file, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Dan ini sekali lagi harus sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu harus punya SIM PKB. Ini untuk Bapak Ibu di bawah naungan Kemdikbud atau Simpatika di bawah naungan Kemenak, seperti itu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, data Bapak Ibu di SIM PKB itu harus terkoneksi dengan Dapodik. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun SIM PKB, silakan Bapak Ibu registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk registrasi akun SIM PKB ya Bapak Ibu bisa membuka websitenya paspor.gtk.belajarkemdikbud.go.id. kemudian ini adalah halaman loginnya. Nah, ketika Bapak Ibu belum memiliki akun SIM PKB ya Bapak Ibu harus registrasi terlebih dahulu, harus mendaftar seperti itu ya. Nah, untuk mendaftar itu hanya dibutuhkan nomor UKG dan tanggal lahir. Nah, nomor UKG itu adanya di mana? Ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, maka nomor UKG itu sudah dimiliki Bapak Ibu di Dapodik, seperti itu ya. Atau bisa juga kita ketika mau mendaftar ini dan lupa nomor UKG kita lupa, kita bisa cari nomor UKG di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pencarian dengan nama, kemudian provinsi, kabupaten, kemudian Bapak Ibu cari sesuai dengan data Bapak Ibu. Di situ akan menemukan nomor UKG yang nantinya akan digunakan untuk registrasi akun SIM PKB. Begitu Bapak Ibu. Selain itu juga, selain Bapak Ibu yang ada di bawah naungan Kemendikbud, juga termasuk Bapak Ibu yang ada di naungan Kemenak, Bapak Ibu bisa mendaftar lewat Simpatika, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kami maksud tadi data
SIM PKB Bapak Ibu itu terkoneksi dengan Dapodik atau belum, pastikan ketika Bapak Ibu sudah masuk di SIM PKB ini, Bapak Ibu kelola profil, nanti lihat profilnya itu data-data kepegawaian, kemudian data mapel, data satmikal, itu sudah sesuai dan sinkron dengan Dapodik atau belum, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan data ini sudah sesuai, sudah sinkron, termasuk NUPTK, jika Bapak Ibu sudah memiliki, jika belum maka nanti di sini akan strip. Karena ada kasus begini Bapak Ibu yang sudah pengajuan NUPTK, kemudian NUPTK-nya itu di Dapodik sudah muncul, tapi di SIM PKB ini belum muncul, berarti ini belum sinkron. Nah, kita bisa mensinkronkan itu dengan bantuan dari SIM PKB, ada form bantuannya, bisa dilakukan sinkron data, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, data yang berikutnya adalah TMT mengajar atau SK kepangkatan Bapak Ibu itu terhitung mulai Desember 2015 ke bawah. Jadi maksimal adalah Desember 2015 ya. Jadi 2013, 2014, dan 2015 ini dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti pretest dan PPG Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan SK mengajar ini sesuai dengan Permendikbud nomor 38 tahun 2020 yang sebelumnya juga sudah kami sampaikan, SK kepangkatan ini yang dimaksud adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Ini sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Dan kemudian juga guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ini bisa diartikan sebagai yayasan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, SK yang dimaksud dalam poin ini adalah SK pusat, SK daerah, atau bagi Bapak Ibu yang ada di sekolah swasta adalah SK yayasan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu yang masih menggunakan SK kepala sekolah, mohon maaf Bapak Ibu guru yang honorer di sekolah negeri, SK kepala sekolah itu tidak berlaku. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan data yang kelima yang harus Bapak Ibu siapkan adalah memiliki NUPTK, dan pastikan data NUPTK Bapak Ibu itu sinkron dengan Dapodik seperti tadi di awal yang sudah kami sampaikan dalam terdaftar di Dapodik data yang pertama tadi. Jadi ini memang harus sinkron dengan Dapodik. Meskipun begini Bapak Ibu, ketika saat ini Bapak Ibu sudah mendaftar di SIM PKB, data pertama, kedua, ketiga ini sudah Bapak Ibu miliki. Jadi kemungkinan Bapak Ibu akan tetap mengikuti pretest, bisa mengikuti pretest. Tetapi dalam prakteknya, meskipun Bapak Ibu itu lulus dari pretest, jika syarat ini Bapak Ibu belum memiliki, maka meskipun Bapak Ibu lulus dari pretest, Bapak Ibu tidak akan terpanggil dalam PPG atau pendidikan profesi guru dalam jabatan. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang NUPTK yang sinkron dengan Dapodik itu memang wajib dan menjadi bagian dari syarat wajib. Ini juga sudah ditegaskan dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Biasanya kasus NUPTK ketika Bapak Ibu sudah memiliki SIM PKB, kemudian dalam proses itu Bapak Ibu mengurus NUPTK, ketika NUPTK itu sudah Bapak Ibu miliki, sudah ada di Dapodik seperti itu ya. Tetapi banyak kasus yang dalam proses pengajuan itu NUPTK tidak langsung terkoneksi dengan SIM PKB. Jadi memang harus dilakukan sinkron. Jadi ketika belum sinkron dengan SIM PKB, di bagian bawah itu ada form bantuan, Bapak Ibu bisa mengajukan ketidaksesuaian data Bapak Ibu itu supaya nanti bisa sinkron. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah 5 data wajib yang harus Bapak Ibu miliki untuk bisa dipanggil pretest, dan terutama adalah PPG, karena pretest adalah bagian yang awal dalam mengikuti seleksi akademik sebelum nanti dilanjutkan pemberkasan dan proses penetapan kuota serta mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 nanti. Demikian Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan apabila Bapak Ibu punya pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Namun kami juga mohon dengan sabar, Bapak Ibu yang lain yang memiliki pengalaman bisa sharing, bisa membantu teman-teman kita yang membutuhkan jawaban dari pertanyaannya. Semoga harapan kami Bapak Ibu yang masih terkendala baik di pretest, baik di akun, baik di data-data ini bisa segera teratasi, segera terpanggil pretest, segera lulus, dan segera ikut dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.